Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia buat kita semua ya guys. By the way, bagaimana kabar kalian semua nih guys? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi kita berjumpa di channel Guru Madrasah Keren, pastinya channel ini bakalan bikin kalian jadi tambah keren deh. Hehehe. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dipencet tombol subscribe yang berwarna merah. Jika kalian suka dengan videonya tekan tanda jempol ke atas tombol like ya. Dan kalau bermanfaat pastinya boleh banget kalian share ke teman-teman kalian yang lain dongs. Ya udah langsung aja yuk, gak usah pakai banyak cincong. Kita mulai video pembelajaran kita sekarang. Kali ini kita akan membahas rangkuman dan kisi-kisi soal mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di semester genap. Simak yang benar, fokus, dan serius. Jangan sambil main ML, apalagi PUBG, supaya nggak gagal paham. Ente ini kadang-kadangi. WKWKWKWKWK. Oke, baik. Pertama-tama mari kita pahami dulu pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapakah mereka dan jumlahnya berapa orang? Di sini kita lihat pengertian Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi khalifah sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah mereka dan siapa sajakah mereka? Di sini jawabannya mereka khalifah pengganti Rasulullah itu ada 4 sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Untuk khalifah yang pertama, biografinya nama Abdullah bin Abi Quhafah atau biasa dipanggil Abdul Ka'bah atau yang dikenal dengan Abu Bakar. Lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Silsilah kakek mereka bertemu dengan silsilah kakeknya Nabi Muhammad, itu pada Murrah bin Ka'ab. Gelar yang diberikan kepada Abu Bakar yaitu As-Siddiq yang berarti benar dan Al-Atiq yang berarti pembebasan. Ayahnya Abi Quhafah, ibunya bernama Salma, istrinya ada 4, ada Qutailah binti Abdul Uzza, Umurman binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Kharijah. Anak-anaknya di sini ada Abdullah, Asma, Aisyah, Abdurrahman, Muhammad, dan Ummu Kulsum. Semua anak-anaknya itu berasal dari istri-istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awal mula masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersama Rasulullah merupakan sahabat sejak kecil. Suatu hari sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Abul Qasim," julukan bagi Rasulullah, "mengapa engkau tidak duduk bersama kabilahmu dan orang-orang menuduhmu bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyang?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku utusan Allah dan aku mengajakmu kepada Allah." Seketika Abu Bakar langsung mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, wanita yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib merupakan golongan dari anak-anak kecil yang masuk Islam pertama karena beliau saat itu
masih belum dewasa, dan dari golongan laki-laki yang merdeka, yang bukan budak, yang dewasa, yang masuk Islam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dikenal dengan istilah As-Sabiqunal Awwalun. Masa bersama Rasulullah SAW dan penyiksaan kafir Quraisy. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertetangga karena rumah mereka berdekatan. Banyak umat Islam yang mengalami penyiksaan dari kafir Quraisy pada awal mula dakwah Islam di Mekah, terutama dari golongan budak yang selalu menjadi bulan-bulanan majikan mereka yang menentang Islam. Hal ini membuat Abu Bakar tidak tega dan memerdekakan budak-budak yang disiksa karena mempertahankan iman. Salah seorang budak yang dibebaskan yaitu Bilal bin Rabah yang menjadi muazin selama Rasulullah SAW masih hidup. Saat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam hijrah ke Madinah, sejak awal beliau selalu mendampingi Rasulullah dan melindungi Rasulullah dari kejaran kafir Quraisy. Menjadi khalifah. Baru saja Rasulullah SAW wafat, perdebatan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam terjadi di antara para sahabat. Baik sahabat Ansor maupun Muhajirin sama-sama saling mempertahankan argumen dan pilihan mereka. Sampai akhirnya Bashir bin Sa'ad yang berasal dari suku Aus, salah seorang yang terpandang di kalangan Ansor, tampil ke depan dan meredam kegaduhan di kalangan Ansor. Setelah tenang, Abu Bakar mencalonkan Abu Ubadah dan Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Pilihlah di antara keduanya yang mana yang menurut kalian layak menjadi khalifah. Serentak, keduanya Abu Ubadah dan Umar bin Khattab menolak dan membantah atas tawaran Abu Bakar. Justru mereka berdua lebih memilih Abu Bakar yang layak menjadi khalifah, karena terdapat isyarat dari Rasulullah di mana Abu Bakar ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk menggantikan imam sholat. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah telah menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau untuk memimpin umat Islam. Memadamkan pemberontakan. Setelah tersiar kabar wafatnya Rasulullah SAW ke seluruh jazirah Arab, para munafikun, yaitu orang-orang munafik, ingin melepaskan diri dari Islam. Muncullah kelompok-kelompok pemberontak seperti kaum murtadin, yaitu orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam, kaum ingkar zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, serta bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, atau kelompok nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq meminta Usamah yang pada saat itu sebagai panglima perang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah-daerah yang menjadi pusat konflik dan pemberontakan. Sebagai pimpinan, Abu Bakar pun turun langsung dalam memadamkan pemberontakan dari kaum Abs dan kaum Dubian yang berada di luar kota Madinah. Setelah semua pemberontakan berhasil dikendalikan, Abu Bakar mengumpulkan semua tentaranya dan membagi 11 kelompok yang dipimpin oleh 11 jenderal perang untuk mengamankan 11 wilayah yang berpotensi timbulnya pemberontakan kembali. Perluasan wilayah Islam. Setelah huru-hara yang terjadi sudah aman, saatnya Abu Bakar memikirkan cara agar Islam dapat dikenal dan dipahami oleh orang-orang di luar jazirah Arab, sehingga beliau memutuskan untuk memperluas wilayah Islam sampai ke Persia atau Iran. Beliau melantik panglima perang yang sangat tangguh dan perkasa, yaitu Khalid bin Walid, untuk menaklukkan negeri Persia. Akhirnya Persia berhasil dikuasai. Setelah berhasil ditaklukkan, Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat pada semua jenderal perang agar bersiap-siap menyiapkan bala tentara yang banyak guna menaklukkan negeri Syam yang pada saat itu menjadi pasukan kerajaan Romawi.
puncaknya terjadinya perang, yaitu di daerah Yarmuk, yang pada akhirnya perang pun dapat dimenangkan oleh umat Islam karena saat itu Khalid bin Walid diperintah oleh Abu Bakar untuk membantu pasukan Islam yang ada di sana. Saat umat Islam sedang menggempur negeri Syam, terdengar kabar bahwa Abu Bakar telah wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar di akhir hayatnya mengalami sakit yang tak kunjung pulih, justru semakin hari semakin parah. Beliau merasa ajalnya sudah dekat dan meminta pada Ali bin Abi Thalib agar memandikan jenazahnya ketika ia wafat, karena Ali bin Abi Thalib yang memandikan Rasulullah saat wafat. Abu Bakar merasa bahwa ia harus segera mencari pengganti dirinya untuk memimpin umat Islam agar tidak terjadi perdebatan di antara para sahabat. Beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah melakukan diskusi dengan beberapa sahabat yang lain. Abu Bakar mendiktekan wasiat kepada Utsman bin Affan agar dibacakan di depan umum saat beliau sudah wafat nanti. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Beliau memimpin umat Islam menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jenazah beliau dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana permintaannya, serta pelaksanaan sholat jenazah diimami oleh Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah, tepat berada di sebelah raudhahnya Nabi Muhammad SAW yang sungguh amat sangat indah. Khalifah yang kedua yaitu namanya Umar bin Khattab bin Naufail. Beliau lahir tahun sekitar 583 Masehi, yang berbeda 12 tahun dengan Rasulullah SAW. Kakeknya bertemu dengan satu silsilah dengan Rasulullah yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Gelar yang dimiliki Al-Faruq, gelar yang diberikan oleh Rasulullah yang artinya pembeda, dan saat menjadi khalifah beliau mendapat julukan Amirul Mukminin. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail, ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Di sini istri-istrinya banyak ya, kalian bisa baca sendiri. Dan juga ada anak-anaknya yang paling terkenal yaitu Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian ada Abdurrahman dan juga Hafsah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Awal masuk Islam, pada mulanya Umar bin Khattab sangat menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah karena wataknya yang sangat keras dengan memegang teguh ajaran nenek moyang. Saat itu terdapat 2 Umar, yang mana keduanya sangat menentang dan sangat kejam terhadap umat Islam. Rasulullah berdoa agar salah satu dari 2 Umar, yaitu Umar bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal, atau Umar bin Khattab, mendapatkan hidayah sehingga dapat berjuang membela agama Islam. Saat Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang diam-diam sudah masuk Islam. Nu'aim menyuruh Umar agar kembali ke rumahnya karena
adik dan iparnya telah memeluk Islam. Setiba di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya sedang membaca Al-Quran surat Toha. Umar pun marah dan memukul adiknya hingga berdarah. Menyesali perbuatannya, Umar meminta agar adiknya memberikan apa yang dipegangnya. Namun adiknya menolak karena Umar harus bersuci dahulu jika ingin memegang Al-Quran. Dan Umar pun masuk Islam setelah membaca dan memahami apa yang terdapat di dalam isi Al-Quran. Masa bersama Rasulullah dan ancaman kafir Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan saat itu merasa sangat kesal, tetapi apalah daya mereka pun tidak berani dan tidak sanggup melawan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab secara terang-terangan menjalankan ibadah seperti sholat dan berdoa di depan Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani mengusik ibadahnya Umar. Bahkan ketika peristiwa hijrah, di saat semua orang takut untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, Umar bin Khattab secara terang-terangan mengatakan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka hadang temui aku di batas kota. Mendengar ucapan itu, tak seorang pun yang mengganggu. Bahkan beliau berjalan hijrah pada siang hari dan dengan sangat santai keluar dari Mekah menuju kota Madinah untuk menyusul Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah karena ditunjuk dan mandat dari Abu Bakar secara langsung saat Abu Bakar sedikit sakit. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan di antara para sahabat, dan keputusan itu sudah ia diskusikan dengan sahabat-sahabat senior yang lain. Setelah Abu Bakar wafat, Utsman bin Affan membacakan beberapa wasiat Abu Bakar yang sudah ia tulis. Salah satu isinya adalah agar menghormati Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pengganti dirinya. Prestasi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kapasitas dalam bidang politik Umar bin Khattab sangat luar biasa. Dia adalah seorang orator yang sangat berbakat. Sikap yang tegas, gelar Al-Faruq yang artinya pembeda diberikan oleh Rasulullah kepadanya karena ia sangat tegas dalam membedakan perkara yang benar dan yang batil. Namun saat menjadi khalifah justru sikapnya sangat lembut dan berhati-hati dalam setiap perkara. Kebijakan yang diambil kebanyakan hasil dari musyawarah dan bukan dengan kekerasan apalagi tindakan perang. Beliau lebih suka mengkonsolidasikan kekuasaannya di daerah yang tergabung daripada memperluas wilayah dengan tindakan kekerasan dan peperangan. Beliau khalifah yang mencetuskan pertama kali sistem birokrasi dan administrasi yang teratur sehingga memudahkan semua kalangan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beliau juga mendirikan lembaga Baitul Mal. Beliau juga orang yang pertama menetapkan penanggalan kalender Hijriah. Beliau juga orang yang membebaskan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Wafatnya Umar bin Khattab. Ketika sedang melaksanakan sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Fairuz. Dia merupakan seorang tawanan yang dijadikan budak yang mana bertuankan bernama Mughirah bin Syu'bah. Nah, awalnya Mughirah bin Syu'bah ini menyuruh Abu Lu'lu'ah untuk menjadi khadim atau pembantu khalifah.
Namun ternyata ada perseteruan antara Abu Lu'lu'ah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana dari salah satu sumber mengatakan bahwa Abu Lu'lu'ah menginginkan dihapusnya pajak orang non-muslim, karena pada saat itu Abu Lu'lu'ah masih berstatus bukan muslim dan membayar pajak kepada pemerintah. Namun Umar bin Khattab menolaknya. Nah, disitulah terjadi perseteruan sehingga Abu Lu'lu'ah membunuh dan mentikam Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun sama seperti Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin umat Islam menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di kota Madinah, sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di samping Rasulullah SAW.